bisa dipertemukan di kelas ini dalam rangka untuk melaksanakan praktik pembelajaran fase 1 pada pertemuan kedua yang di bawah bimbingan Bapak dosen kita, Bapak Dr. Inventaris MPDI. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya, Mas Afifah, yang sudah memvideokan saya secara secara. Oke, baiklah langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang dong Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Coba siapa yang bersedia? Jul? Ini Pak, baiklah sebelum belajar ada baiknya kita berdoa online. Selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Masuk semua nggak nih? Kayaknya Pak. Masuk semua. Masuk semua? Iya Pak. Alhamdulillah kalau masuk semua. Bagus dong. Anda semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, kalau sudah siap belajar, silahkan teman-teman yang masih di belakang untuk maju terlebih dahulu memenuhi kursi yang ada di depan. Ayo maju. Ini masih ada kosong. Silakan maju. Itu ada orang Pak. Ada orang. Terima kasih ya. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran pastikan kalian semua sudah siap, yaitu alat tulisnya. Sudah disiapkan? Sudah. Oke, bagus. Nah, kemudian cerpen berpakaian kalian juga silahkan diperiksa ya. Oke, nah, jikalau ada sampah di sekitar kalian silahkan diambil dan juga dibuang ke tempat sampah ya. Iya Pak. Nah, ya. Oke, terima kasih. Sedikit motivasi dari Bapak untuk kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita ini. Semangat terus belajarnya, selalu berdoa setiap kali kita memulai pembelajaran, dan juga buktikan kepada kedua orang tua kalian bahwasanya suatu saat kalian akan menjadi orang hebat yang bisa membanggakan orang tua kalian, negara kalian, dan juga agama kalian. Oke, kalian semua masih ingat nggak pembelajaran kita pada pekan lalu? Oh, lupa? Wah, ada lupa aja nih sekarang. Ayo siapa? Apa belajar kita? Ayammu. Bukan. Ayammu. Wah, udah lupa nih. Pembelajaran kita kemarin kan apa? Perilaku menyimpang dalam obrolan remaja, ya enggak? Oke. Nah, untuk hari ini ada yang tahu nggak kira-kira apa materi pembelajaran kita? Belum Pak. Belum tahu? Belum. Oke. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu memaafkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan arti memaafkan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menelaah manfaat dan hikmah apa yang didapatkan ketika kita memaafkan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita peserta didik diminta untuk mampu menjelaskan mengapa kita sulit untuk memaafkan orang lain. Oke. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini ada sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu memaafkan. Dalam Islam, memaafkan bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya balasan dari kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
Namun barang siapa yang berbuat baik dan memaafkan, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat ialah orang yang bisa memaafkan. Nah, Bapak kasih contoh, semisalkan nih Ananda semua ada seorang teman. Kemudian teman tersebut meminjam pensil milik kalian, tapi dia tidak mengembalikannya. Apa yang kalian rasakan? Sakit rugi. Ya, ataupun misalkan ada seorang teman yang menyakiti hati kalian dengan perkataannya ketika dia sedang emosi. Apa yang kalian rasakan? Sakit hati, marah. Iya. Tetapi kita dianjurkan untuk memaafkan. Maka dari itu hari ini kita berfokus pada memaafkan. Mengapa kita perlu mempelajari hal yang memaafkan? Karena ini juga suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang Bapak ada tugas untuk kalian. Nah, Bapak minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jadi masing-masing kalian berpasangan. Bisa? Bisa. Oke. Silahkan dibentuk terlebih dahulu. Nanti Bapak kasih tahu apa tugasnya. Udah dapat ya? Sudah. Nah, kalau udah dapat, silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian apa manfaat dan hikmah memaafkan. Kemudian yang kedua, mengapa kita sulit untuk memaafkan orang lain. Boleh. Yang pertama, apa manfaat dan hikmah dari memaafkan. Kemudian yang kedua, mengapa kita sulit untuk memaafkan orang lain. Bisa dipahami? Oke. Kalau memang udah jelas, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan tanpa suara. Ya. Yang pertama tadi, apa manfaat dan hikmah memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita sulit untuk memaafkan orang lain. Bisa dipahami? Pak, saya nggak ada kawan. Oh, nggak apa-apa, gabung aja dengan yang Kamu kesini saja. Nggak apa-apa. Nggak terima jadi. Nggak terima ya? Tidak. Itu banget sih. Silahkan dikerjakan ya. Mengapa kita sulit memaafkan orang lain? Mengurangi dendam dan kebencian. Iya. Kenapa? Gimana? Iya, sama aja sebenarnya. Kalau dikira kesulitan, silakan ditanyakan ya. Bisa nampak? Bisa, Pak. Ini lagi dikerjakan. Boleh tulis tapi lebih bagus tulis nanti kalian membutuhkan datanya.
selesai semua, waktunya sisa 1 menit lagi. Udah selesai? Udah ya? Tunggu teman-teman yang belum selesai. Oke, apakah sudah selesai? Sudah ya. Karena waktunya sudah habis. Sudah cukup ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang tugas kalian berbagi pendapat dengan pasangan teman yang lain. Iya. Kalian bertukar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Silahkan. Sama pasangan yang lain. Iya, dengan pasangan yang lain. Kalian sampaikan pendapat kalian secara bergantian ya. Ini nggak ada kerjaan. Dia jelek Pak. Kakinya saya. Baju merah papan, baju merah buruk boy. Saya sangat setuju kita maafkan. Karena Kenapa kamu sulit memaafkan Julpandi? dia orangnya jelek. Iya. Dia orang bully pak. Nggak boleh ya. Nggak boleh membuli ya. Berarti udah banyak deh jawaban. Ini cuma nimbrung, menurut dia tadi manfaatnya yang pertama kita menjadi Rendah hati. Ada lagi lah orang pemaaf. Orang maaf itu sangat mulia pak. Jadi jangan malu-malu untuk memaafkan. Walaupun dia salah, saya minta maaf. bagus sekali. Oke, misalnya kalau mengapa kita sulit memaafkan orang lain itu kenapa? Karena kesalahannya terlalu besar. Karena kesalahannya terlalu besar. Ya, Jadi kita nggak mau memaafin. ya Pak. Udah ikhlas ya. Nggak ada ikhlas. Uang kayak diambilnya. Tapi kita dianjurkan untuk memaafkan, walaupun sebenarnya kita berat hati. Gitu. Ya. Oke, semuanya sudah berdiskusi, berpendapat. Kira-kira sudah paham belum tadi apa yang disampaikan oleh teman yang bukan pasangan saya? Sudah ya? Oke, bagus sekali. Sekarang Bapak boleh nggak minta satu orang dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan mengapa sih kita itu sulit, apa sih manfaat dari memaafkan dan kenapa kita sulit untuk memaafkan orang lain, ataupun misalkan ada kejadian pribadi yang pernah kita alami, boleh diceritakan di depan kelas supaya teman-teman kita bisa mendengar dan juga memahaminya. Oke, siapa yang bersedia kira-kira?
Titin bersedia? Boleh Pak. Kalau gitu boleh silakan Titin maju ke depan. Gimana tadi Pak pertanyaannya? Manfaat dari memaafkan. Manfaat dari memaafkan. Nah, mengapa sih kita tuh sulit untuk maafin orang lain? Oh, sama dengan Iya, yang sama. terus tadi. Iya. Oke, yang pertama. Teman-teman, tolong diperhatikan ya. Ini temannya maju di depan nih. Jadi kalau menurut saya manfaat dari kita memaafkan orang lain itu yang pertama hati kita jadi tenang, tidak merasa kalau masih menyimpan kan kayak saya nggak mau maafin dia itu bakal ke bawah setiap hari, apalagi kalau kita ketemu dengan orang tersebut pasti ada kayak buang muka atau nggak mau ngeliat, itu pasti ada dan itu menimbulkan perasaan yang kalau saya pribadi tuh tidak enak hati dan kayak memutuskan silaturahmi. Dan yang kedua itu tadi manfaatnya yang pertama buat hati tenang, yang kedua itu menjaga tetap hubungan sosial itu terjalin dengan baik, itu manfaatnya kalau menurut saya. Kemudian untuk yang mengapa hati kita kadang sulit untuk memaafkan, yang pertama karena kita cuma manusia biasa ya, kita tuh merasa dibohongi, dihianati dan merasa kayak tega bener gitu. Nah akhirnya kita sulit untuk memaafkan. Kemudian yang kedua mungkin terkadang kita sebagai manusia itu merasa diri kita ini paling benar, kayak dia berbuat salah, tapi nanti saat kita introspeksi diri kita nyadar bahwa ternyata semua orang tuh pernah berbuat kesalahan gitu. Sudah. Terima kasih Titin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Titin. Jadi kalian sudah berdiskusi tadi mengenai manfaat dari memaafkan dan juga mengapa sulit untuk memaafkan orang lain. Jadi kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cara memaafkan yang baik gimana Pak? Ya, boleh. Bapak jawab ya. Ya. Cara memaafkan yang baik menurut Bapak, kalau orang lain meminta maaf kepada kita, nah kita yang akan memaafkan orang tersebut, kita harus ikhlas. Kita lupakan apa kesalahan-kesalahan orang tersebut. Nah, jadi nantinya ketika dia melakukan kesalahan jangan kita utik lagi. Jadi kita ikhlas sendiri kepada Allah bahwasanya kita sudah memaafkan dia, gitu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah, makasih Pak. Yang lain, ada nggak yang mau bertanya? Tidak Pak. Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau begitu Bapak ingin menyampaikan sedikit kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yakni kita dianjurkan untuk memaafkan orang lain sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga Anda semua tadi sudah mempelajari apa itu manfaat dari memaafkan dan mengapa kita sulit untuk memaafkan orang lain. Jadi Bapak kira cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.